Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Ya, apa kabar adik-adik semuanya yang tergabung dalam pramuka, ya, salam pramuka, itu saya dulu masih ingat, tapi udah sekarang apa rinciannya dari pramuka ini udah lupa-lupa ya, udah lebih dari 30 tahun sudah tidak beraktivitas di pramuka lagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, selawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Adik-adikku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, ini adalah silaturahim ya, di bulan suci Ramadan. Luar biasa kita dapat hadir di majelis ilmu, kita dihubungkan secara virtual, dan Cipayung ini dekat dengan Cibubur ya, bumi perkemahan ya. Jadi Buperta, nah, bumi perkemahan itu di Cibubur ya, nggak jauh dari sana itu udah Cipayung ya, sudah berdekatan. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan siang hari ini ya, saya menyampaikan terima kasih telah diundang untuk hadir silaturahim dalam majelis ilmu ya, melalui Zoom ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua yang dimuliakan dan dibanggakan, pada kesempatan kita siang hari ini ya, temanya ini adalah apa itu? Ramein apa ramen ya. Ya, Ramadan momentum perubahan. Ya, ini luar biasa. Tema yang diusung oleh adik-adik semuanya. Ya, karena pramuka itu menanamkan kepada kita semuanya kedisiplinan, ya, ketertiban, kemudian saling tolong menolong, kemudian berempati kepada sesama, ya, kemudian peduli, ya, dan membantu kepada sesama. Nah, inilah nilai-nilai dasar yang ada dalam pramuka. Ya, itu juga yang dijelaskan dalam ajaran agama kita, akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang luhur ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya, siapapun kita, apapun profesi kita, di jenjang apa kita belajar, kita studi, nah ini kita harus menjaga agar kita sebagai hamba Allah memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana yang ditradisikan atau diajarkan dalam pramuka itu. Jadi adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di tengah ibadah Ramadan ya, masih dalam kondisi situasi ya pandemi global nih. Ya kan, ini jadi pembicaraan di mana-mana, dan anak-anak ataupun remaja dan juga peserta didik ya, ini selama 1 tahun lebih sudah itu tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara langsung tatap muka, tapi berlangsung secara daring. Nah, ini juga merupakan tantangan sekaligus peluang bagi adik-adik semua, juga bagi orang tua ya, untuk semakin dekat, semakin intensif ya, semakin harmonis ya. Karena barangkali selama ini kalau selama ini sebelum pandemi itu ya, pendidikan itu hanya dilakukan secara formal saja di bangku-bangku sekolah, atau bagi yang mahasiswa di bangku-bangku kampus perkuliahan ya. Tapi sekarang dilakukan semua dari rumah ya, belajar secara daring. Maka kita memiliki banyak kesempatan untuk kita lebih ya akrab, lebih dekat dengan orang tua, dan orang tua harus menjadi pendidik yang baik. Ya, bukan hanya guru formal di sekolah, tapi orang tua ini memiliki peran yang sangat luar biasa.
dalam mendidik putra-putra bangsa untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, Ramadan di tengah pandemi memiliki makna yang sangat luar biasa, ya. Adik-adik tentu merasakan sekali bagaimana kebiasaan dulu. Nah, ini kalau di sekolah nih adik-adik ya, saya mau tanya. Nah, dulu di sekolah kalau bulan puasa ya, itu gangguannya, godaannya banyak ya. Nah, ada yang diam-diam ya, nyelinap masuk warung ya kan. Ada yang minum es teh manis ya, itu ngaku di sini siapa itu? Ya. Ada yang beli cimol, cireng ya, diam-diam, sembunyi-sembunyi, sampai takut ketahuan teman sekelas ya, dia makan minumnya di mana? Di WC ya, atau di pojok sana tuh di kebon ya, supaya nggak ketahuan ya. Nah, ini sekarang semua dilakukan di rumah ya. Anda adik-adik semua nggak bisa ngumpet-ngumpet lagi ya untuk buka puasa ya. Nah, ini pengawasan langsung dari orang tua itu sangat penting. Kalau dulu suka tawuran, ada yang tawuran di sini? Nah, jangan sampai ya anak pramuka tawuran ya. Justru harus mendamaikan, merukunkan, harus bersikap kesatria. Nah, kan begitu. Pemberani itu bagus, sifat bagus, tapi bukan sembrono. Ya, pemberani itu bukan berarti suka tawuran. Ya, pemberani itu adalah mereka yang berani berkorban untuk sesama, menolong sesama. Ya, ada yang kena musibah bencana alam, ada yang kena musibah banjir dan lain sebagainya. Nah, ini pemberani itu seperti yang diajarkan dalam pramuka itu, kita harus tampil ke depan untuk memberi bantuan. Nah, ini sifat-sifat yang harus ada pada diri kita semuanya. Ya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi kita sekolah, ya kadang tadi seperti yang saya gambarkan itu, dan mungkin yang lain-lain juga suka jahil, ya suka iseng sama temennya, ya nggak laki, nggak perempuan, ya kan, atau suka ngata-ngatain, atau suka macam-macam, ya, atau bahkan mungkin ada kelompok-kelompok geng-geng yang berseteru ataupun bersaing gitu ya. Nah, sekarang proses belajar mengajar itu dilakukan dari rumah. Nah, ini adalah kesempatan bagi adik-adik semua dengan orang tua di rumah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, yang langsung didampingi oleh orang tua. Nah, ini jadi orang tua di rumah tolong diingatkan ya. Ini fungsi sebagai orang tua, sebagai pendidik itu harus dihidupkan kembali. Back to home. Ya, back to basic ya, kembali ke rumah, karena rumah itu adalah tempat pendidikan yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi alam semesta dan bagi diri kita, masyarakat, lingkungan sosial kita. Nah, maka itu Ramadan ya, ini juga bulan pendidikan ya. Ramadan itu adalah bulan pendidikan ya, seperti halnya kita ini di training sebulan penuh. Ya, biasanya di pramuka itu kan ada upgrading ya. Ada upgrading dari tingkat berapa ke tingkat apa namanya itu, saya lupa dah zaman dulu tuh ya. Itu naik kelas atau naik level gitu kan. Nah, itu ada upgrading. Ya, ada peningkatan kualitas, peningkatan kelas ya, dari yang tadinya ya ini sudah berapa kali puasa ini. Ya, mungkin puasa tahun pertama masih setengah hari ya. Puasa berikutnya masih setengah hari, nanti terus. Nah, itulah manusia itu berproses. Ya, kita berpuasa sudah sekian lama, berapa kali, berulang kali kita berpuasa, ini harus mengalami peningkatan. Ya, maka itu Ramadan kita ini sudah tahun yang kedua ya, berada di musim pandemi. Kita harus banyak mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari situasi penyakit wabah yang menular ini ya, apalagi dalam ilmu pandemi ya, ilmu tentang penyakit wabah ini katanya ya, ini setelah dilakukan penelitian, ini usia anak-anak remaja ini adalah mereka ini memang
tidak terdampak secara langsung ya terkena penyakit COVID-19 ini. Tapi justru ya anak-anak dan remaja ini adalah carrier yang tangguh, yaitu pembawa virus ya yang tangguh. Dia nggak merasa sakit, nggak merasa pusing-pusing, badannya nggak demam panas, nggak batuk-batuk, nggak sesak napas ya, karena imunitas tubuhnya masih bagus, ya kan, belum ada penyakit bawaan. Nah, ketika dia terinfeksi virus corona itu, ya anak-anak dan remaja ini tidak memiliki gejala-gejala apa-apa. Nah, kemudian main, misalnya kalau terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah, di kelas ya, itu kan berkumpul, bermain, pegangan dan lain sebagainya, itu kan pasti sesuatu yang mutlak terjadi. Nah, kalau itu terjadi kemudian pulang ke rumah masing-masing ya, nah ini sangat berbahaya bagi orang tua adik-adik. Apalagi kakek neneknya ya udah punya penyakit bawaan dan lain sebagainya karena faktor umur, faktor kesehatan yang sudah menurun ya, tidak seperti adik-adik masih remaja, masih anak-anak. Itu kekuatannya masih bagus ya, fisiknya, antibodinya, kemudian imunitas tubuhnya masih bagus. Nah, maka itu kenapa diliburkan sekolah ini selama setahun lebih ya kan, belajar dari rumah ya, karena faktor itu. Khawatir terjadi penyebaran dan penularan wabah itu dibawa oleh adik-adik, anak-anak dan remaja, lalu kemudian menular di keluarga. Nah, sementara orang tua adik-adik ini rentan usianya, mungkin sudah sepuh ya, atau ada penyakit bawaan. Nah, itu harus kita jaga. Jadi Ramadan ini memang kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan, tetapi adik-adik di rumah justru harus memberikan semangat, motivasi kepada orang tua. Ya, saya tahu banyak orang tua dalam 1 tahun terakhir ini yang mengalami masalah ekonomi karena ya kebebasan ataupun pergerakannya dibatasi. Ya, mencari nafkah, mencari usaha, kemudian bekerjanya juga menjadi dibatasi sehingga berdampak kepada ekonomi keluarga. Nah, disinilah adik-adik harus menunjukkan ya kebaikannya, baktinya kepada orang tua itu dengan bagaimana? Ya harus disiplin. Ya, merenungi bahwa selama ini sudah diberikan fasilitas pendidikan yang baik ya, diberikan jajan ya, itu kita harus berhemat-hemat. Ya, karena pandemi ini berdampak kepada ekonomi keluarga. Maka kita nggak boleh lagi bersikap seperti dulu, ya boros, ya kemudian pemakan sembarangan, kemudian suka menghambur-hamburkan atau mungkin membuang makanan ya, padahal itu masih bagus, masih bisa dikonsumsi. Nah, sekarang kita harus berhemat dan menjaga ekonomi orang tua adik-adik semuanya agar bisa tetap survive di tengah pandemi ini. Dan kalau bisa membantu orang tua juga. Ya, apa? Misalnya pekerjaan sekarang susah. Nah, sekarang kita dorong orang tua untuk apa? Bisa survive. Ya, kalian bantu usaha rumahan. Nah, sekarang ada misalnya jualan online ya dari rumah. Nah, itu bantu orang tua. Ya, mengembangkan usahanya ya, menjual apa yang bisa dijual ya, asal jangan jual diri saja. Ya, nggak boleh jual diri ya. Itu dilarang dalam agama ya. Nauzubillah min zalik. Nah, maka itu anak-anak juga di rumah, remaja ini harus menjadi faktor yang dapat merukunkan orang tua. Nah, saya dapat kabar ada data katanya jumlah perceraian di musim pandemi ini meningkat. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ya, anak-anak harus bisa merukunkan kedua orang tuanya. Ya, kalau ada orang tua berantem, cekcok, ya ini anak ini harus ya bisa merukunkan, ya bisa menyatukan kedua orang tua yang sedang berselisih. Ya, maka Ramadan itu mengajarkan apa? Banyak hal. Subhanallah. Ya, pertama kita bisa ibadah maksimal. Ya kan? Sekarang belajar tidak di kelas ya, artinya belajar di rumah. Artinya apa? Kita bisa ibadah di rumah maksimal. Ya, bersama orang tua. Ya kan? Tadinya mungkin zuhur tidak di rumah, atau asar masih main-main keliaran di rumah, baru balik mau menjelang maghrib.
Nah, udah mau buka baru datang. Assalamualaikum, gedor-gedor. Wah, itu ya. Nah, udah cari makanan, ya minta minum, ya macem-macem dah. Tapi giliran disuruh kerja, disuruh nyuci, disuruh nyetrika, disuruh bersihin WC di rumah, ya malesnya minta ampun. Nah, ini nggak boleh begitu anak pramuka. Pramuka itu harus rajin, harus disiplin, harus bantu orang tua. Ya, nilai-nilai positif itu harus bukan hanya ketika di sekolah saja kita, oh siap, siap kak, siap kak, wah itu siap-siap aja, tapi disuruh orang tua nggak siap. Nah itu namanya bukan pramuka lagi. Ya itu justru nilai-nilai pramuka itu harus diwujudkan di rumah. Ya harus disiplin, harus tertib, ya bantu orang tua, ya supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik, ya. Dan Ramadan ini memberikan kita kesempatan itu semua, apalagi di tengah pandemi. Ya, kesempatan beribadah lebih terbuka lebar untuk kita bisa apa? Menghatamkan Quran. Nah, sekarang saya mau tanya, adik-adik ini sudah bisa baca Quran belum ini? Hah? Sudah bisa baca Quran semua belum? Hah? Nah, perlu dites nih sama Ustadz nih ya. Siapa di sini ya? Saya mau tes nih baca surat Al-Fatihah dulu dah. Ya, yang benar bisa nggak nih? Saya mau cek ya, jangan dimatiin nih gambarnya. Ntar mengumpet lagi. Ya, ini siapa nih? Wah, ini kayak tentara ini tampilan ini Dimas. Wah, Dimas. Waduh. Coba Ya, Kak. baca. Iya. Baca surat Al-Fatihah coba bagaimana? Bisa nggak? Bagus Ya, nggak Kak. tajwidnya ini? Ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Alamin. Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, lumayan ya. Wah, ternyata anak pramuka boleh juga baca Qur'annya ya, walaupun masih perlu diperbaiki nanti makharijul hurufnya. Ya, ini siapa nih nggak pakai topi nih? Wah, ini anak pramuka nggak pakai topi nih. Valen, Valen. Ya, Valen apa nih? Nah, coba baca surat Quraisy. Baca surat Quraisy, liila fi Quraisyin. Hafal nggak? Hah? Insyaallah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy, lila fihim rihlata syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi yad'amahum min ju'. At'amahum. Alladzi at'amahum. Kalau tadi nyampe mana sih? Alladzi falyabudu deh, ulangi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Benar kan? Benar lah. Amanahum min khawf. Amanahum. Benar. Ya. Nah, ini kalau yang akhwatnya ya siapa ini? Yang ceweknya ya. Ngaji coba ini Mulyani. Wah, Mulyani.
Ya, coba baca surat apa itu? An-Nasr. An-Nasr. Tahu An-Nasr? Idza jaa. Tahu, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini sudah kelihatan slide yang saya tampilkan? Sudah, sudah. Kelihatan ya? Oke, nah ini saya buat slide tentang Ramadan. Ada 6 tujuan utamanya. Goals-nya, apa itu? Ultimate goals of Ramadan. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, adik-adik semua, kenapa kita mesti puasa di bulan Ramadan? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita atas nikmatnya berupa turunnya Al-Qur'an. Tahu turunnya Al-Qur'an istilahnya apa? Nuzulul Quran. Iya, pinter ya. Nuzulul Quran adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Oke? Bulan Ramadan itu kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya turun Al-Qur'an. Ya, maka itu adik-adik semua yang dirahmati Allah, Allah meminta kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan cara berpuasa sebulan penuh. Ya, jadi kita puasa Ramadan sebulan penuh ini adik-adik semua, itu adalah cara kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya, kalau tidak ada turun Quran di bulan Ramadan, nggak ada kewajiban puasa. Ya. Dan Allah memilih turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan secara istimewa. Nah, makanya Ramadan itu jadi bulan yang paling istimewa. Ya, jadi kemuliaan Al-Quran ini itu menular dan menjalar ke semua objek yang berhubungan, berkaitan langsung dengan Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran, bulan yang paling mulia. Ya. Yang kedua, malaikat yang membawa turunnya Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Itu adalah malaikat yang paling mulia, paling agung. Ya, apalagi yang ketiga, Nabi Muhammad yang diwahyukan kepada beliau Al-Quran itu menjadi Rasul yang paling agung, paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran itu adalah bulan yang paling mulia dalam satu tahun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kelima, umat Rasulullah yang Allah berikan kitab suci Al-Quran ini untuk menjadi pedoman hidup kita, itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Itu kalian itu umat terbaik. Maka lahir sebagai muslim, orang tua kita muslim, kakek nenek kita muslim, kita dimuliakan oleh Allah, itu tidak lain karena sebab apa? Kemuliaan Al-Quran. Nah itu. Makanya kalau kita berpuasa ini, ya kita harus baca Quran. Karena puasa itu ya adalah perayaan untuk memuliakan Al-Quran. Puasa Ramadan itu, ya. Makanya di sini adik-adik ya dari sekarang nih harus belajar baca Quran yang baik supaya satu hari bisa baca 1 juz Al-Quran. Nah, coba saya mau tahu ada nggak di sini dari sekian banyak ya anak pramuka ya ini di sini yang hadir di Zoom meeting ini, siapa di antara adik-adik ini yang satu hari bacanya 1 juz Al-Quran? Ya, kalau ada
Sekarang berarti kan hari ke-20. Berarti dia sudah baca juz yang ke-20. Udah 20 juz dia baca. Nah, siapa yang sudah baca hari ini juz 20? Angkat tangan. Dapat hadiah. Ada dapat hadiah nanti. Wah, ini siapa nih? Dafa. Nah, sudah juz 20 baca hari ini. Ya. Ya Ustaz, sudah alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah. Siapa lagi yang baca? Sudah sampai juz 20. Ada? Siapa itu? Ini dari SMA PGRI. Siapa? Sudah baca? Sudah ini baca satu hari satu juz 20? Dari awal? Sudah. Sekarang udah juz 22. Oh, Masya Allah. Ini udah 2 nih. Wah, kalau makin banyak yang dapat hadiah nanti uang saya habis nanti. Dibagi-bagi nanti ya. Ya, ini ada lagi yang lain? Siapa yang sudah baca sampai hari ini juz 20? Nah, itu harus dicontoh ya oleh adik-adik ya, oleh teman-teman semua. Ini Dafa dan siapa tadi itu? Juen. Ya, itu jadi contoh. Bagaimana anak remaja, anak muda itu bisa membaca Quran 1 juz 1 hari. Subhanallah. Nah, ini kita acungi jempol. Kita kasih boleh kasih tanda tepuk tangan di Zoom ya buat teman-teman kita ini. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ini harus jadi contoh, diteladani ya. Nah, itu contoh bagaimana anak-anak muda, anak remaja ini semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti kalau sudah baca Qurannya bagus, ditingkatkan. Bagaimana dia memahami Al-Quran, isi Al-Quran. Nah, jadi Pak Ustadz ini punya program. Nah, ini bisa dilihat di samping, di layar saya. Ya, itu ada program setiap malam, tadarus Quran 1 juz, dan tadabbur 1 juz itu. Ya, direnungi artinya. Nah, maknanya dihayati, ya. Dijelaskan oleh saya itu setiap malam jam 9 atau 21 waktu Indonesia Barat ya. Nah, itu boleh nanti ajak orang tuanya ya supaya mereka ngerti apa isi Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik ya. Bisa diikuti di siaran channel YouTube saya ya. Channel YouTube saya udah tahu belum? Nah, itu FS Official Channel. Ya, silakan subscribe, ya, like dan share, ya. Juga jangan lupa pencet tombol notifikasinya, ya. Nah, itu ada kajian-kajian di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kita juga punya banyak kajian. Alhamdulillah. Adik-adik semua yang dirahmati Allah. Jadi kita kewajiban berpuasa ini adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran ini dengan cara berpuasa? Karena adik-adik semua fungsinya sama. Antara Al-Quran dan puasa itu fungsinya, tujuannya sama. Ya, sama-sama apa? Berfungsi mensucikan hati dan meningkatkan kualitas ruh kita, spiritual kita. Ya, maka itu cara mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa. Bukan dengan sholat, bukan dengan zakat, bukan dengan pergi haji mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran, tapi dengan cara berpuasa. Paham? Nah, ini nanti tolong disampaikan ke orang tuanya ya. Nah, di rumah masing-masing ya. Nanti belajar cara menyampaikan ke orang tua tausiah. Wah, jangan cuma Pak Ustadz saja yang bisa tausiah. Adik-adik harus bisa tausiah. Ya, di rumah. Habis sholat berjamaah misalnya, habis subuh ya dengan orang tua, sampaikan apa ilmu yang didapat, disampaikan. Itu penting ya, sebagai tanda bahwa kita ini belajar itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang dihayati, difahami, lalu kemudian diajarkan kepada orang lain setelah diamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat ya. Nanti orang tua kita dapat pahala ya. Kalau anaknya jadi anak yang soleh ya, punya ilmu yang bermanfaat, itu orang tua dapat pahala auto debit ya. Kalau kayak kita punya tabungan ya, itu dipotong otomatis ya.
pahala adik-adik nggak berkurang. Ya, pahala adik-adik nggak berkurang. Adik-adik jadi anak soleh, pahalanya tetap. Ya, rajin baca Quran, pahalanya tetap. Rajin puasa Ramadan, pahalanya tetap. Rajin sholat 5 waktu, pahalanya tetap. Tapi orang tua adik-adik dapat pahala auto debit namanya. Nah, itu namanya autopilot, pahalanya mengalir ya buat orang tua tanpa mengurangi pahala adik-adik semua. Ya kan luar biasa. Jadi mari kita ya buktikan bahwa kita ini bisa menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi orang tua, bangsa dan agama. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa ini kan sudah tahu semua ya. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan seperti itu. Nah, itu jelas. Bagaimana kita ini harus menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari dorongan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan, nafsu minum, ya, nafsu seksual. Ya, itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Apa fungsi puasa itu? Untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Kemudian mempersiapkan jiwa kita untuk meraih ketakwaan dengan menanamkan akhlak berupa apa? Pengawasan Allah, bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendidik jiwa kita sehingga mampu meninggalkan semua hal yang diharamkan. Jadi puasa Ramadan ini latihan. Kita latihan meninggalkan makanan, minuman, itu kan halal. Ya, meninggalkan makanan, minuman itu halal. Nah, kalau kita bisa meninggalkan yang halal ya selama siang hari Ramadan untuk mencari pahala dan keridhaan Allah, maka dengan latihan itu kalau sudah terbiasa maka kita mampu untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, bohong haram nggak? Berdusta haram? Haram. Ya, berkata-kata kotor, mencaci maki orang lain haram tidak? Haram. Ya, memfitnah orang lain haram tidak? Haram. Durhaka sama orang tua haram? Haram. Minuman keras haram. Ya, berzina haram. Main judi haram. Ya. Semua itu bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah melatih diri kita untuk meninggalkan satu perbuatan yang halal. Kalau yang halal saja bisa ditinggalkan untuk meraih ridho Allah, maka yang haram apalagi mestinya bisa kita tinggalkan dan jauhi betul-betul. Ya, inilah tujuan daripada ibadah puasa. Jadi dia itu adalah latihan untuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi kita puasa itu bukan hanya sekedar puasa menahan diri dari lapar, dari haus, tapi betul-betul memaksimalkan fungsi pengawasan Allah. Ya, kita ini diawasi oleh Allah. Nah, seperti tadi. Kalau ada anak sekolah ya, buka puasa tengah hari bolong, ya, minum teh manis jam 12. Ya. Atau dia makan Indomie ya jam 12 siang. Ya, ngumpet-ngumpet. Nah, itu dia berarti nggak merasa tidak diawasi oleh Allah. Padahal Allah selalu melihat. Meskipun orang tua nggak melihat, guru nggak melihat, teman kita nggak tahu, tapi kan ada Allah yang mengawasi. Pengawasan Allah ini melekat 24 jam. Sepanjang hari, sepanjang tahun sampai kita mati. Ya, Allah tempatkan apa ya? 2 malaikat. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib, malaikat atid yang mencatat semua amal perbuatan kita. Ya, kalau kita sudah akil balik, sudah mukallaf, ya, udah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akil balik, sudah berakal dan sudah udah mimpi basah lagi ya, gitu ya. Kalau anak cowok, ya kan? Kalau perempuan udah haid. Nah, itu sudah akil balik namanya. Nah, itu sudah wajib berpuasa. Kalau kita melanggar ya perintah Allah, kewajiban berpuasa, nah berarti kita berdosa. Nah, kalau kita tidak merasa berdosa ketika kita berbuka puasa di siang hari Ramadan, berarti kita tidak merasa sedang diawasi oleh Allah. Nah, maka itu puasa ini mengajarkan apa? Kedekatan kita dengan Allah. Karena yang tahu kita ini puasa apa enggak itu cuma Allah dan diri kita. Orang lain enggak tahu,
teman nggak tahu, tetangga nggak tahu, orang tua nggak tahu, guru kita juga nggak tahu. Ya, beda dengan sholat. Kalau ada adik sholat, dilihat sama orang tua, kelihatan ada gerakannya, ya kan? Gurunya tahu kalau di sholat di mana? Di sekolah, ya kan? Kemudian kakak pembina, pembimbing pramuka tahu kalau anak ini sholat atau tidak, ya, karena bersama berkumpul, tahu ada kegiatannya, ada aktivitasnya, gerakannya, bacaannya. Tapi puasa kan nggak ada gerakan. Puasa itu gerakan batin, ya, hati kita yang mengendalikan, ya. Fisik kita biasa bergerak, tapi kita nggak makan, nggak minum, nggak ada yang tahu, kecuali hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang bayar zakat. Orang bayar zakat ada banyak yang tahu. Ya, bayar zakat sekarang pakai transfer. Nah, ada bukti transfernya, ada namanya, ada berapa jumlah nominal yang ditransfer, kan begitu. Jadi ada saksinya. Dan dianjurkan untuk apa? Mendoakan orang yang berzakat. Jadi ada kelihatan. Apalagi haji. Oh, haji. Ya, di kampung kita kalau ada orang haji, ya, 1 orang, 2 orang, ya, yang nganterin 2 bis ke mana? Pondok Gede. Ya, kalau dulu sampai ke bandara, dulu Kemayoran, ya. Ada dia belum lahir tuh. Bandara kita di Kemayoran. Ya, terus pindah lagi ke mana? Halim. Halim nggak muat lagi, bikin yang di Cengkareng, Soekarno Hatta. Nah, itu. Dulu yang nganter, bejubel. Padahal cuma 1 orang dalam 1 keluarga yang nganter, ya. Semua orang teman sekampung pada nganter. Ya, ketahuan semua. Tapi kalau puasa, kita lemes, kita begini, gitu, nggak ada yang tahu. Kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu energi ini dia harus difungsikan, ya. Yang kedua, apa? Yang kedua dari ibadah puasa ini, ya, itu puasa ini harus melahirkan karakter akhlak, ya, untuk perbaikan kehidupan sosial kita dan kesejahteraan umat Islam. Siapa? Orang yang berakhlak puasa, ya, dia menjaga diri dari segala perbuatan maksiat. Artinya apa? Kalau orang berpuasa nggak akan berani dia menipu, nggak berani dia korupsi. Kalau benar-benar dia puasa, orang berpuasa punya akhlak yang benar, nggak berani dia terima sogok, ya, rayuan-rayuan dunia, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang harus kita fungsikan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Harus melahirkan akhlak meninggalkan. Nah, itu. Karena puasa itu stop maksiat. Itu hakikat esensi puasa. Stop dari perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya ini 6 tujuan utama dari ibadah Ramadan. Apa? 1, membentuk karakter takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Yang kedua, penguatan visi misi Quran dalam kehidupan setiap muslim. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kita di bulan Ramadan ini harus semakin intensif, ya, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara apa? Membacanya, mengerti maknanya, ya, terjemahannya, kemudian mentadaburi, merenungi ayat-ayatnya, kemudian yang keempat mengamalkan ayat-ayat itu, dan yang kelima ini paling tinggi, mengajarkan kepada orang lain, ya, seperti sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini harus jadi prosesor, ya. Kalau komputer, laptop itu ada prosesornya. Itu prosesor dalam kehidupan kita. Ruh kita, nyawa bagi tubuh kita itu adalah Al-Quran, ya. Pikiran kita, hati kita, tindak tanduk kita ini semua harus, ya, berkiblat, berpedoman kepada Al-Quran, ya, kitab suci. Nah, ini saya di sini ada contoh, ini Quran, ini namanya Smart Quran. Nah, Smart Quran. Nah, sekarang kan adik-adik semua sudah melek digital. Nah, Smart Quran ini, ya, ini tipis. Ya, di sini ada tinggal scan code aja, ya, QR code-nya tinggal dibaca, ya, pakai Google apa segala macam kan gampang. Di situ nanti keluar artinya, udah gampang sekarang, ya, nggak perlu ribet-ribet, ya, kata orang Betawi, ribet-ribet bawa terjemahan Quran tebal-tebal,
atau tafsir ya tebal-tebal. Enggak, di sini udah ada tafsir, udah ada terjemahannya misalnya ya. Nah ini tinggal di scan, tinggal dibaca, oh artinya, oh ada tilawahnya, baca siapa gitu ya. Ini simple. Nah sekarang ini sudah zaman maju, teknologi sudah semakin berkembang. Ya ini punya karya teman-teman ya, itu membuat aplikasi Smart Quran, jadi mushaf, tapi juga dia ada aplikasi QR code-nya. Ini juga membantu. Nah itu, jadi kita dari kecil, dari remaja udah mulai apa? Harus bisa baca Quran. Wajib nih orang Islam. Hukumnya wajib bisa baca Quran dengan tajwid yang benar. Ya, itu perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ya, kemudian yang kedua, setelah bisa baca Quran, ya kita hafalin dikit-dikit. Surat-surat pendek harus hafal ya, terutama juz amma nih buat anak-anak remaja. Ya, juz amma ini harus kita hafal. Ya, nanti berkembang lagi meningkat. Ya, kalau mau jadi penghafal Quran oke, tapi mau sekolah umum Pak Ustadz bisa. Tidak ada halangan. Tidak harus orang hafal Quran harus sekolah agama, enggak. Nah, di Mesir itu dulu tempat saya belajar, ya, itu fakultas kedokteran, fakultas kesehatan, ya, kemudian teknik sipil, fakultas sains, MIPA, ya, fakultas hukum, fakultas humaniora, ya, fakultas ilmu sosial politik, fakultas ekonomi. Itu syaratnya di Al-Azhar itu harus hafal 30 juz. Jadi dalam masa kuliah 4 tahun sampai 5 tahun itu dia harus menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Ya, jadi bukan hanya belajar agama saja. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu umum di Al-Azhar itu harus hafal Quran. Nah, ini jadi melahirkan apa? Generasi-generasi Qurani. Ya, meskipun dia belajar ilmu umum atau dia belajar ilmu agama, itu harus menguasai Al-Qur'an. Nah, ini nanti harus betul kita contoh. Barangkali nanti satu saat Indonesia bisa menerapkan seperti itu. Dan sekarang mau masuk perguruan tinggi favorit, ya ada keistimewaan buat orang penghafal Quran. Ya, ada beasiswa, ada kemudahan fasilitas yang bisa diberikan untuk para penghafal Quran. Jadi jangan takut menghafal Quran. Wah, nanti jadi kayak ustadz kampung, ya apa kismin, nggak punya kerjaan. Enggak, menghafal Quran sekarang bukan begitu modelnya. Ya, orang hafal Quran itu keren. Orang menghafal Quran itu modern. Ya, bisa masuk perguruan tinggi, bonafit, bisa studi di luar negeri, bisa menguasai ilmu-ilmu sains, tapi dia punya dasar, ya, basis Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah melatih kesabaran. Ini tujuan puasa. Kita menjadi orang-orang yang bersabar. Sabar menahan godaan nafsu, syahwat, ya, makan minum ada di depan kita nggak tertarik. Kalau memang belum waktunya buka, kita nggak akan minum, kita nggak akan makan. Nah, ini latihan kesabaran. Nah, kalau dijahilin sama orang, ya, dicela atau dijahilin orang, kata Nabi SAW, falyaqul inni shaim, bilang saya sedang berpuasa, saya nggak akan balas, ya, tindakan kamu yang jahil, yang menyakiti atau mencaci, saya nggak akan balas. Kenapa? Karena saya berpuasa. Itu akhlak kesabaran, ya, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi menjalani perintah Allah perlu sabar. Ya, seperti misalnya perintah tentang sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Perintahkanlah anak keluargamu, ya, sholat, tapi bersabarlah. Jadi sholat aja mesti sabar kita. Karena 5 waktu sholat ini kan, ya, ada banyak sekali gangguan-gangguannya. Ya, maka kita harus bersabar menjalankan sholat 5 waktu. Ya, nah itu latihan kesabaran. Ya, yang keempat itu apa? Melatih kedisiplinan. Bagaimana kita ini hidup ini harus disiplin waktu. Oh, puasa ini, masya Allah, Ramadan ini, waktu kita disiplin, tertata bagus. Ya, jam 4 udah bangun. Ada yang mungkin jam setengah 4. Ya, jangan pula sahur nanti sambil begadang, nggak tidur malam. Ya, sampai jam 2, ya, dia sahurin jam 2. Itu nggak bagus. Sahur itu jangan jam 1, jam 2 pagi.
Sahur itu menjelang azan subuh, ya, menjelang terbit fajar, ya, itu sekitar jam 4. Jadi setengah jam sebelum subuh itu yang waktu terbaik untuk sahur. Ya. Jangan jauh sebelum itu. Nanti kenapa? Karena pengaruh makanan sahur itu berfungsi untuk daya tahan tubuh kita. Nutrisinya masih kuat sampai sore. Gitu. Kalau kita nggak makan, nggak minum, ya. Kalau kita sahurnya jam 1 pagi, jam 1 dini hari, nah itu kelamaan. Nanti ya jam 11 udah kelepak-kelepak tuh. Ya, jam 12 udah udah luar biasa. Ya. Rasa lapar dan hausnya. Maka kita puasa sahur itu diakhirkan. Nah, kemudian berbuka puasa disegerakan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ma'ajjalul fitr, ya. Jadi menyegerakan berbuka puasa. Nah, itu sunnah Rasul dan mengakhirkan makan sahurnya. Ya, karena di dalam sahur itu keberkahan. Kemudian kita disiplin apa? Sholat 5 waktu, disiplin qiyamul lail, tarawih, disiplin membagi waktu, bagaimana kita bisa membaca Quran, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita membantu orang tua, ya, bagaimana kita beribadah. Itu hidup kita di bulan Ramadan ini semua disiplin. Nah, ini harus dicontoh. Bagaimana di hari-hari di luar Ramadan kita juga bisa disiplin seperti bulan Ramadan. Dan kedisiplinan itu dibingkai dengan apa? Ibadah. Semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa itu apa? Tujuannya kepedulian sosial. Ya, ini kepedulian sosial. Ini kan nilai-nilai pramuka semua. Kepedulian sosial. Bagaimana orang puasa itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah, kasih makan, ya, orang yang berbuka puasa, ya, bersedekah kepada fakir miskin. Ketika dia puasa dia merasakan lapar, wah, dia merasakan, masya Allah, orang miskin nggak bisa makan sehari cuma sekali, alhamdulillah, ya. Kita baru diuji saja, nggak makan dari subuh sampai maghrib, kita jangan mengeluh. Sebab banyak orang yang bahkan dalam satu hari nggak bisa makan kecuali cuma sekali, atau nggak makan sama sekali. Ya, menahan rasa lapar. Ya, ini luar biasa. Jadi kita diajarkan apa? Peduli, berbagi. Karena itu Rasulullah mencontohkan, sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah, istri Rasul. Ya, apa kata beliau? Karena Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan ketika Ramadan, ya, itu kedermawanan Rasulullah lebih meningkat lagi, lebih hebat lagi. Kenapa? Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an fi kulli lailah wa kana ajwada birrihi min ajwada bil khair minar rihil mursalah. Ya, jadi Nabi itu gembira, ya, dengan banyak sedekah. Jadi gembira itu bukan dengan hura-hura, foya-foya, ya, atau dugem atau joget-joget. Ya, sekarang ini TikTok, wah, ini bahaya. TikTok itu jangan digunakan untuk apa? Untuk aksi-aksi yang apa? Erotis, ya, aksi-aksi yang mengedepankan syahwat. Nah, sekarang ini fenomena TikTok, saya ingin mengingatkan kita semua, ya, jangan sampai digunakan untuk hal-hal negatif. Ya, TikTok untuk dakwah boleh. Adik-adik harus ada, misalnya nih pramuka, ya, ada lomba kreatif TikTok dakwah. Wah, bagaimana menjelaskan nilai-nilai puasa? Ada peragaannya begini, sedekahnya, baca Qur'annya begini dan sebagainya. Itu boleh TikTok. Tapi kalau TikTok menampilkan aurat, joget-joget, mulut dimonyong-monyongin, ya, apa mata diapa-apain, kemudian berhias, bersolek, apa buka auratnya, buka kerudungnya dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Ya, itu namanya fenomena ketelanjangan sosial. Ketika kehidupan privasi kita itu nggak privat lagi, udah diumbar ke publik. Nah, nanti kalau begitu nanti dosanya dosa jariah, ya, bukan sedekah jariah. Ya, aurat kita dilihat oleh orang lain, oleh cowok lain, ya, oleh yang bukan muhrim, ya, sejagat bisa ngeliat, ya, aksi TikTok yang tidak sesuai dengan syariat aturan Islam. Ya, maka itu jangan, ya. Gunakan media sosial itu dengan baik.
Jadi media sosial kayak TikTok itu bisa berfungsi ganda, bisa negatif, bisa positif. Ya, seperti pisau, tergantung siapa penggunanya, tergantung siapa orangnya. Ya, tergantung man behind the gun-nya. Ya, kalau orang jahat bawa pisau itu digunakan untuk menyakiti orang. Tapi kalau ahli tukang jagal bawa pisau buat menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan yang itu dihalalkan untuk menjadi konsumsi banyak orang. Ya, itu bagus, nggak masalah. Tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, nah itu bahaya. Jadi itu seperti senjata. Ya, senjata, ya, bermata dua. Ya, kalau digunakan untuk negatif itu jadinya jahat, jadi dosa. Tapi kalau untuk hal yang positif, ya, untuk menebarkan konten-konten yang baik, konten dakwah, konten positif, itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu. Jadi sekedar mengingatkan kita semua. Yang keenam, ya, terakhir, ya, dari tausiah kita pada siang hari ini adalah bagaimana Ramadan itu mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita memakmurkan usia kita dengan visi ibadah. Jadi memakmurkan usia itu, ya, seperti yang ada di dalam Lailatul Qadar. Ya, adik-adik tahu Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ya kan? Nah, Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW itu adalah lebih baik, ya, pahalanya setara dengan pahala orang beribadah 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu sekitar 84 tahun sekian. Ya, artinya usia maksimal manusia ya segitu. Kalau ada orang lebih usianya dari 84 tahun, itu manusia langka. Ya, kebanyakan, ya, kata orang Betawi udah koit duluan sebelum itu, udah lewat, ya. Sekarang banyak yang meninggal muda loh. Nah, 40-an udah meninggal, 30-an udah meninggal. Apalagi kalau akhlaknya nggak bagus nih, tawuran, ya umur belasan tahun udah mati. Ya, na'udzubillah min zalik. Karena salah pergaulan. Ya, udah minum nenggak minuman keras, udah main suntik narkoba. Nah, itu nauzubillah. Ya, usia yang bagus, usia masih muda udah mati sia-sia. Ya. Kalau mati benar, ya, karena sakit, karena wabah, dia beriman, ya, dia bisa mati syahid. Ya, dapat pahala dari Allah. Tapi kalau mati sia-sia, nenggak minuman keras, mati ketika dia bermaksiat, mati muda ketika dia melanggar aturan-aturan Allah, mati muda karena saling bunuh, tawuran dan sebagainya, nah itu masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, kita harus menghindarkan diri kita dari perbuatan ini. Maka itu usia kita ini harus makmur dengan ibadah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat muda, ini kan banyak sahabat muda ini yang usianya belia-belia, usianya belasan tahun. Ini mereka jadi orang hebat, orang terdepan dalam membela agama Allah dan Rasul SAW. Ini harus kita contoh akhlaknya para sahabat Nabi. Bagaimana mengisi usia muda itu dengan hal-hal kegiatan yang positif untuk beribadah. Maka lahirlah Abdullah bin Abbas, penghafal Quran, penafsir Quran yang paling ulung setelah Rasulullah SAW. Ya, di situ ada Usamah bin Zaid, umur 20 tahun udah jadi panglima perang, diangkat oleh Rasulullah SAW. Ada Zaid bin Thabit, umur 16 tahun, umur 14 tahun dia disuruh belajar bahasa Ibrani, bahasa Israel. Ya, kemudian 16 tahun jadi penghafal Quran. Lalu ketika Rasulullah wafat di zaman Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, beliau ditunjuk sebagai ketua komisi penulisan Al-Quran. Bukan hebat, anak muda. Zaid bin Thabit, ini mushaf Quran, mushaf Utsmani ini adalah karya, ya, hasil jerih payah komisi Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, anak muda. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang ahli memanah, yang kata Rasulullah keunggulan Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu jatuhnya dia masih pamannya Rasul, tapi dari pihak ibu.
Ya, itu khalnya Rasulullah, paman dari ibu Rasulullah SAW. Ya, itu disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dua keutamaannya. Doanya selalu diijabah oleh Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Dan kalau dia memanah pasti kena sasarannya, tepat sasaran. Jadi dia gunakan panah pertama untuk menghalau musuh itu adalah dalam agama Islam ini adalah sejarahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Zubair bin Awam, dia anak muda umur 15 tahun menghunuskan pedang. Untuk apa? Bukan main pedang-pedangan. Ya, bukan main nakut-nakutin orang, bukan untuk menteror orang. Ya, bukan untuk tawuran nih. Nah, ini anak zaman sekarang udah tawuran udah pakai pedang-pedang. Ya, udah bawa apa itu? Tombak-tombak. Aduh, ini apa? Ya, kalau digunakan untuk seperti Zubair bin Awam, pedang itu, ya, dia hunuskan pedang itu untuk membela Rasulullah. Ya, makanya disebut awwalu saifin sallahu fil Islam. Ya, itu pedang yang pertama dihunuskan untuk membela Islam. Ya, jadi keberanian itu bukan digunakan di sembarang tempat. Keberanian itu adalah bagaimana kita menjaga, membela harkat martabat agama Allah. Bukan karena sentimen suku, bukan karena sentimen agama, bukan karena sentimen ras, bukan karena sentimen antar kampung, ya, antar sekolah sentimen. Ngapain? Itu jahiliyah. Kalau kita fanatisme sentimen sekolah, oh kita sekolah paling unggul. Ya, nanti kalau lewat sekolah lain dicengin apa atau dicengin, digodain apa diapain gitu, dikata-katain, jangan tersinggung. Nggak usah ketawuran, ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Al-Qur'an mengatakan kalau kita dijahilin oleh orang, kita bilang aja salama, salam sejahtera untuk kalian. Ya, itu sikap pemberani. Bukan pemberani itu wah udah main keluarin golok, keluarin pisau, ya, di depan sekolah orang, lempar apa itu mercon, apa lempar macam-macam batu ke sekolah orang, nggak boleh. Ya. Itu bukan pemberani, itu konyol namanya. Ya, ini akhlak nggak benar. Ya, maka itu kita harus perbaiki. Ya, yang seperti itu harus kita kikis. Dengan apa? Dengan nilai-nilai puasa Ramadan, dengan kita melatih kesabaran, melatih kedisiplinan. Ya, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya, adik-adik semua dan kita semua menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Ya, bakti kepada orang tua, hormat pada guru, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, ya. Yang itu yang harus dibanggakan. Bagaimana ilmu pengetahuan nih jadi kebanggaan kita, ya. Baca Quran, ahli jago baca Quran, hafal Quran, ini harus kita bangga-banggakan. Jangan wah ini cowok pemberani, wah jadi favorit di sekolah, favorit, ya, kaporit bukan favorit itu, ya, cowok sukanya tawuran berantem, itu bukan cowok favorit, itu kaporit, itu ngotor-ngotorin sekolah, ya. Jangan seperti itu. Kita jauhi tindakan-tindakan perbuatan yang negatif, ya, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang membanggakan, ya, patut dibanggakan oleh orang tua, oleh guru, oleh agama kita, insya Allah. Jadilah, ya, anak-anak pramuka yang berakhlak, yang berdedikasi, yang berilmu tinggi, berakhlak mulia. Insya Allah kita semua selamat di dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Sungguh bermakna sekali untuk kita semua. Dan untuk teman-teman semua, apabila ada yang ingin bertanya, kita membuka beberapa sesi pertanyaan.
bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim, dipersilakan untuk raise hand. Boleh, boleh, boleh. Mohon maaf, yang mau ingin bertanya, boleh raise hand atau mungkin dari kolom chat. Suaranya Mas Nabahan. Iya Kak, iya Pak Ustadz. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Kak Dava. Baik, boleh operator? Ya, dibuka suaranya. Oke. Ya. Baik Zat, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Zat, aneh izin tanya ya Zat, ada 2 pertanyaan nih. Yang dari kemarin-kemarin udah kepikiran banget sama di kepala aneh. Yang pertama itu kan Ustadz tadi bilang salah satu peristiwa yang ada di bulan Ramadan itu adalah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Ya. Nah, orang-orang sekarang nih kan pasti berlomba-lomba nih, wah Ramadan nih, kita harus hatamin Quran. Nah, pengertian dari hatam Al-Quran itu sendiri gimana sih Ustaz? Kan ada yang mereka bilang, wah ini udah hatam Quran nih, karena ada yang hatam bacaan doang, karena hatam udah selesai baca. Ada yang hatam karena udah paham semua. Nah, yang benar itu pengertiannya gimana sih Ustaz? Paham baca dan seluruh isinya, atau hanya atau hatam hanya karena selesai membaca? Itu satu. Yang kedua itu kan di malam-malam terakhir Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar Ustaznya. Lailatul Qadar ini ada tanda-tanda tersendiri kah Ustaz? Atau kan orang banyak banget tuh mereka berburu Lailatul Qadar, entah iktikaf atau memperbanyak amalan-amalan lain. Adakah tanda-tanda tersendiri Ustaz dalam Lailatul Qadar itu? Syukron. Ya. Terima kasih. Ya, pertama tadi bertanya tentang makna khatam Quran. Saya ilustrasikan begini. Pernah baca novel? Pernah, ya. Pernah khatam satu novel? Ya, jadi pengertian khatam baca novel itu bagaimana? Ya, baca semua dari awal, dari judul, daftar isi sampai habis, sampai akhirnya, endingnya, the end-nya itu apa? Ya, itu baca. Kemudian kira-kira dari yang dibaca itu satu novel ini kan ada yang novelnya tebal, ada yang tipis ya. Ya, ada yang setebal ini atau mungkin lebih tebal dan sebagainya. Itu kira-kira yang dia pahami berapa persen? Mungkin 10%. Wah, pas cerita yang mendebarkan aja dia baru paham. Ya, kalau bukan cerita-cerita yang seru-seru di novel itu mungkin dia nggak inget atau nggak ngeh apa maksudnya. Tapi ketika cerita yang mendebarkan dia ingat, ya dia paham isinya. Nah, jadi pengertian khatam itu yang pertama adalah menyelesaikan bacaan. Sama seperti kita baca novel dari awal sampai akhir khatam, selesai bacaannya. Tapi nggak semua orang yang khatam itu ngerti maksudnya apa isi novel itu. Paling cerita secara global umum aja. Nah, begitu juga orang baca Quran. Orang yang membaca Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dari juz pertama sampai juz 30, itu disebut khatam Quran. Urusan paham itu nomor 2. Maksudnya begini, bukan berarti kita meremehkan pemahaman, mengenal isinya, enggak. Tapi memahami Al-Quran itu tidak ada kata khatam. Ya, catat baik-baik. Memahami arti Al-Quran itu tidak mengenal kata atau istilah khatam. Oh, gue udah khatam nih Quran. Artinya apa?
saya udah paham semua isi Al-Quran. Ada yang bilang begitu? Nggak mungkin. Tidak ada manusia di dunia, ya, orang berilmu yang bilang saya sudah hatam semua isi Al-Quran, paham semuanya, detail-detailnya. Enggak. Kecuali dia mufassir, dia ulama, ya, mujtahid, ya, itu menggeluti Al-Quran, menggeluti ilmu-ilmunya, dia mengkaji, itu mungkin. Tapi itu pun dia nggak bisa mengatakan saya sudah hatam semua isi Al-Quran, maka saya nggak perlu baca lagi, saya nggak perlu baca tafsirnya lagi. Siapa? Tafsir Quran itu akan berkembang dari zaman ke zaman. Perspektifnya berbeda-beda dari satu generasi ke generasi yang lain. Maka kita harus terus berusaha menafsirkan Quran. Ya, karena ayat-ayat Quran ini kan ayat kauniyah, ada ayat tentang sejarah, ada ayat tentang penciptaan alam semesta, ayat penciptaan manusia, ada ayat tentang hukum. Nah, yang perkara-perkara yang qat'i dalam hal akidah, ibadah, ya, dan hukum syariat itu nggak berubah tafsirnya itu tetap. Nah, yang dinamis ini adalah bagaimana kita memaknai akidah itu di zaman kita. Makanya ada istilah akidah Islam untuk zaman kita. Nah, bagaimana kita? Rukun imannya nggak berubah. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada hari akhirat dan sebagainya. Qadha dan qadar, ya. Nggak berubah rukun imannya. Tapi cara kita memaknai rukun iman itu bisa jadi berbeda perspektif dengan generasi sebelumnya. Ya, rukun Islam nggak berubah, prakteknya nggak berubah. Sholat nggak boleh merubah praktek sholat. Waktu sholat jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, bacaan gerakan sholat jangan dikorupsi. Ya, puasa Ramadan nggak bisa berubah, zakat aturannya nggak bisa berubah, haji manasiknya nggak bisa berubah, dan umroh. Ya, yang bisa kita memahaminya secara dinamis perkembangan zaman itu adalah bagaimana kita memaknai, memperbaharui makna spiritual dari ibadah-ibadah itu. Ya, jadi nggak bisa kita bilang saya sudah hatam semua, hatam Quran maknanya saya sudah hatam. Nggak bisa, karena makna Quran itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, oleh sebab itu baca dan paham isinya. Ya, kalau sudah baca Quran semuanya itu sudah dibilang khatam Quran. Itulah disebut dengan khatmul Quran. Membaca Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu patokannya khatmul Quran. Ya. Baik, yang kedua Lailatul Qadar, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri fisiknya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa keterangan hadis, ya, bahwasanya malam Al-Qadar itu adalah malam yang tenang. Ya, udara, angin itu ada apa semacam apa ya, bahasa hadis itu saya lupa itu. Dia ketenangan, ya. Suasana tenang, batin kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Karena memang tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Makanya yang bisa mendapatkan ketenangan suasana malam Lailatul Qadar itu adalah hamba-hamba yang taat, yang beribadah kepada Allah. Dia akan disalami oleh malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, mereka ini akan mendapatkan salam sejahtera dari malaikat yang turun berbondong-bondong memenuhi langit dunia itu, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam turunnya Al-Qur'an, malam Lailatul Qadar itu. Nah, ketika paginya itu dirasakan, dalam hadis itu disebutkan sorot ketika matahari terbit itu tidak menyorot. Ya, tidak, tapi dia memantul. Ya, seperti ada tampias, kalau kita istilah bahasa kita itu tampias. Jadi nggak langsung menyorot, matahari itu nggak langsung menyorot. Jadi tampias, tidak panas, tidak dingin. Ya, itu ciri Lailatul Qadar. Ya, nah, ini ciri-ciri ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan, ya, sendiri nanti. Ya, tentu yang bisa merasakan itu adalah hamba-hamba pilihan yang rajin beribadah, niatnya betul dalam menjalankan ibadah Ramadan, taqarrub kepada Allah, ya, banyak beramal soleh di bulan Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam.
Baik, Kak Dava, apa sudah jelas jawabannya? Ya, Jelas Kak? Syukron ya Ustaz. baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari peserta KMR? Mungkin ingin bertanya di kolom chat. Baik, sebelum itu selamat datang kepada Kak Kirno selaku Kak Kuart. Ya. Baik, Kak Kirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Tadi ada yang sudah raise hand dari peserta KMR. Boleh, operator? Oh ya, baik. Ini pertanyaannya ada di kolom chat, biar saya bacakan. Izin bertanya, Ustadz. Berarti apa itu? Berarti yang bisa ngerasain Lailatul Qadar itu yang pilihan, Pak. Kalau semisalnya dia ciri orang yang jarang melakukan hal-hal yang dianjurin dalam dari Islam, tapi dia bisa ngerasain Lailatul Qadar, itu pilihan atau bukan, Pak? Ya. Baik. Ciri-ciri Ustaz? Ciri-ciri fisik atau alamiah, fenomena alam yang digambarkan oleh Rasul dalam beberapa hadisnya itu memang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Tetapi ketenangan hati, ketenangan batin, ya dia mendapatkan salam sejahtera dari malaikat, itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Ya, itu hanya orang-orang pilihan saja yang memang dia betul-betul memasang tekad, kemudian rajin beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ciri-ciri fisiknya sih semua orang bisa tahu. Tapi apakah dia mendapatkan salamun hiya hatta matla'il fajar? Itu hanya orang tertentu saja. Demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman peserta KMR yang lain akan saya berikan satu kesempatan pertanyaan lagi. Baik, ada pertanyaan dari ke SMA PGRI 4, Kak Juen. Apakah ingin bertanya? Boleh di spotlight, Kak Ibra. Ya, baik. Kepada Kak Juen dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana puasa orang perempuan yang kalau keluar rumah itu tanpa hijab atau ngepost foto tanpa hijab, apakah puasanya itu sah dan dapat pahala atau puasanya tetap sah tapi pahalanya nggak dapat, cuma menahan lapar dan haus saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan perempuan. Bagaimana orang puasa perempuan tapi tidak menggunakan jilbab atau memposting foto dirinya yang tidak berjilbab, ya dilihat oleh orang banyak. Nah, begini. Jadi secara fikih puasa itu sah. Secara fikih ya. Itu namanya puasa zahir. Puasa lahiriah. Dia nggak makan, dia nggak minum, ya, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasanya sah kalau dia bisa menghindarkan diri dari itu semua. Secara fikih itu puasanya sah. Itu puasa yang formal. Ya, secara formal dia sah. Ya, apakah lalu kemudian puasa itu berkualitas? Nah, di sini letak permasalahannya. Dan kita nggak bisa menghukumi
oh orang ini diterima atau tidak diterima puasanya. Orang ini berpahala atau tidak berpahala puasanya. Nah, itu bukan urusan kita. Ya. Urusan itu biar antara hamba dengan Allah. Sejauh mana dia mentaati perintah-perintah Allah, maka Allah akan memberikan dia pahala yang sempurna. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk perintah berhijab, itu kan perintah Allah juga, seperti halnya perintah berpuasa. Wajib juga bagi perempuan, ya, sebagaimana kewajiban berpuasa Ramadan. Tetapi soal itu kan hidayah itu kembali, ya, hidayah itu di tangan Allah. Ya, kadang-kadang ada yang udah berpuasa tapi belum merasakan hidayah nikmatnya menggunakan hijab atau jilbab bagi perempuan muslimah. Nah, kita husnuzon saja, mudah-mudahan dengan dia berpuasa, kalau dia hayati apa itu arti puasa seperti yang tadi saya sampaikan ya di slide itu, menghayati betul arti puasa itu menahan diri, menjauhkan dari apa yang diharamkan. Nah, kalau dia sampai seperti itu puasanya, dia akan tergerak sendiri. Ya, kita husnuzon, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan kita jangan menghakimi, menghukumi orang lain, oh ini enggak sah atau enggak berpahala. Enggak, kita tidak seperti itu. Itu biar Allah itu yang mengurus yatawallas sarair. Kita menghukumi zahirnya. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menghukumi zahirnya. Puasanya kalau tidak begini-begini tidak batal puasa, puasa sah. Tapi wallahu yatawallas sarair, urusan hati, urusan dia taat kepada syariat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Allah yang mengendalikan rahasia-rahasia hati seorang hamba. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Bagaimana Kak Juen, sudah jelas jawabannya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Jadi mohon maaf sekali kakak-kakak sekalian. Tadi merupakan pertanyaan terakhir dari peserta KMR untuk Ustadz Fahmi Salim. Selebihnya apabila kakak-kakak ingin bertanya lebih lanjut atau mengenal Ustadz lebih dalam, boleh banget follow akun sosial medianya, apalagi YouTube-nya, jangan lupa di subscribe ya Kak. Boleh banget. Kak Salim, Ustadz Salim, terima kasih telah menyempatkan hadir dalam acara Kemah Ramadan ini. Kami selaku Dewan Kerja Ranting mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ataupun pelaksanaan. Terima kasih Ustadz. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup, dan mudah-mudahan ya kita terus berusaha meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Salam buat orang tua di rumah, ya, jaga kesehatan selalu, ya, sayangi orang tua, berbakti kepada orang tua dan juga kepada guru kita. Insya Allah adik-adik semuanya jadi orang di masa depan, ya, jadi orang bermanfaat maksudnya, bukan cuma jadi orang, sekarang udah jadi orang, tapi jadi orang yang bermanfaat, ya, jadi orang yang berprestasi, yang membanggakan keluarga, membanggakan bangsa dan agama kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua langkah dan usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Fahmi Salim. Sekali lagi semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi kita di masa depan.